Iya, kenapa namanya sate ibu ngantuk? Karena ibunya Yang tuh jualnya 24 jam, bro. Dia begadang 24 suka jam. ngantuk juga, ini suka tidur pas gue di situ. Namanya tuh Bu Ngantuk, jadi kayak di KTP Bu Ngantuk gitu. Iya. Bercanda. Hi guys, welcome to Wida Genesis first video, yaitu The Battle of PTNs. I'm Mia dan aku adalah salah satu staff di Wida Genesis, di video and podcast producers. Dan hari ini kita akan bahas tentang PTN-PTN yang ada di Indonesia nih teman-teman. Nah sebelum itu, aku tuh mau kasih tahu a little information about myself. Kalau misal aku ini tuh masih kelas 11, jadi aku akan menjadi sebuah representator untuk teman-teman SMA yang kepo tentang uni life itu kayak gimana sih. Also, kita juga mau kasih another disclaimer kalau misalnya teman-teman di sini tuh nggak fully represent mereka punya universities, jadi bakal ada beberapa opini pribadi mereka. Jadi take notes ya teman-teman. Oke, moving on, I believe that teman-teman semua di sini tuh udah nggak sabar banget nih buat ketemu sama teman-teman universitas kita. Oke, hi guys. Hai. Oke, mungkin bisa dimulai memperkenalkan diri kalian. Mungkin bisa kasih tau nama, universitas, jurusan, dan semester berapa. Aku bisa dimulai dari kakak. Oke. Hai semuanya, salam kenal, aku Naufal. Aku dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Fakultas SBM, jurusan manajemen, dan sekarang masuk ke semester 8. Hai semua, aku Windy dari Universitas Pajajaran, jurusan televisi dan film Fakultas Ilmu Komunikasi. Sekarang di semester 8. Salam kenal. Oke, hai semuanya, nama gue Enrico dari Universitas Indonesia, jurusan Geografi, dan sekarang gue berada di semester 6. Hai semuanya, nama gue Gaby dan gue berasal dari Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, dan sekarang masuk semester 6. Salam kenal semuanya. Hey everyone, namaku Marcel, aku dari Universitas Diponegoro, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan sekarang aku sedang berada di semester 6. Salam kenal semua. Oh, nice to meet you guys. Keren banget nih kakak-kakak di sini tuh dari pattern-pattern terbaik yang ada di Indonesia. Alright, kita langsung mulai aja ke videonya karena pasti teman-teman di sini tuh udah nggak sabar banget mau tahu pattern terbaik itu yang mana sih. Oke, now untuk pertanyaan pertama, ini kan ada banyak banget ya pattern di Indonesia. Terus kenapa menurut kalian pattern kalian itu yang terbaik? Mungkin bisa mulai dari Kak Marcelino dulu. Okay, why I think Undip is the best pattern in Indonesia because I think Undip is criminally underrated karena Undip ini berada di salah satu universitas dengan tingkat tertinggi di Indonesia, tapi untuk teman-teman yang khususnya di area Jabodetabek sangat nggak kelihatan sama sekali. Jadi mungkin untuk teman-teman dalam pertimbangan kampusnya nanti bisa melihat ke opsi di luar Jabodetabek ya teman-teman, kampusnya itu ada di Undip. Gitu sih kalau menurut. Keren banget, jadi teman-teman harus perhatiin ya, Undip itu underrated, pasti bagus banget ya. Nanti kita bahas lagi. Yang mungkin bisa ke Kak Gaby. Oke, kalau menurut aku, kenapa Universitas Airlangga itu universitas terbaik buat aku? Because lokasinya tuh bagus ya, di tengah kota pertama. Di tengah kota Surabaya, dan Surabaya itu salah satu kota metropolitan di Indonesia. And second, it is internationally known buat Universitas Airlangga sendiri maupun fakultas aku sendiri. Makanya aku suka sama Universitas Airlangga. Keren banget sih. Oke, kalau Kak Uwi gimana ini? Oke, kalau UI stigma ya teman-teman nih pasti udah kayak, wih gila, kuliah di mana UI gitu, gila UI, oke gitu kan. Nah, tapi apart from that, ya ranking oke gitu kan. Cuman secara fasilitas, secara lokasi juga tadi gitu ya. Jadi tuh UI tuh gede banget. Itu terus juga kalau misalnya teman-teman boleh deh cari aja di internet Central Park New York gitu ya. Nah itu UI kurang lebih mirip lah kayak gitu. Ada hutan, ada hijau, sebelahnya tuh kota. Jadi benar-benar asri banget itu UI. Gitu sih. Wah, keren banget nih. Oke, kalau misalnya kayak ini gimana Kak Windy? Kalau menurut Unireng mungkin Unpad nggak masuk ke 3 besar atau either 5 besar ya. Lebih kepada 10 besar universitas terbaik di Indonesia. Cuma kalau menurut aku sendiri kenapa Unpad jadi yang terbaik buat aku, karena dulu tuh emang udah mimpi banget sih mau tinggal di tempat yang dingin gitu. Dan aku kira Unpad tuh awalnya di Bandung. Dan itu zong ya guys. Unpad itu ada di Jatinangor. Jadi yang apa sih sama-sama dingin. Dan itu alasannya kenapa menurut aku Unpad terbaik buat aku. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak suka panas bisa nih langsung ke Unpad sama Kak Windy. Oke, kalau kakak gimana? Kenapa ITB? Karena ITB. Moving on. Nah, sebelum kita masuk ke question selanjutnya, teman-teman di sini tuh abis kuliah S1 mau ngapain sih? Apakah mau lanjut S2? Apakah mau bikin bisnis atau gimana? Mungkin bisa dari Kak Nova lagi.
Kalau aku sendiri pribadi, aku sih pengen coba kerja dulu ya. Aku habis lulus, aku pengen coba kerja dulu, terus ngerasain gimana sih rasanya dunia kerja itu, sambil sekalian ngumpulin duit buat nanti bisa S2 di luar gitu. Terus sama pengen coba-coba buat bisnis, jadi siapa tuh di antara kalian ada yang minat mau jadi partner bisnis kayak hit me up. Oke. Kalau misalnya Kak Wendy, Kalau aku sih sebenarnya lulus dari S1 ini pengen rehat dulu ya, pengen nyoba jalan-jalan dulu lah sebentar, terus abis dari jalan-jalan itu baru kerja karena kebetulan udah kerjaan dari semester 3 jadi udah lumayan capek kerja, jadi mau rehat setelah lulus, abis itu mungkin kerja, sama sih hampir sama kayak yang ITB. Abis dari kerja baru ada kepikiran lanjut S2. ya sih. Kalau misalnya Kak UI, Oke, kalau gue habis lulus pengen cari kerja, habis cari kerja bisa lanjut S2 juga gitu. Tapi kalau misalnya pengen cari beasiswa juga buat ke S2 gitu kan, karena S2 cukup mahal, jadi kalau bisa cari beasiswa dulu, langsung S2 itu juga nggak masalah sih benernya. jadi Kak Enrico nggak mau liburan dulu gitu? Enggak lah, gue langsung tek gitu. Nah, keren. Kalau misalnya Kak Gaby, Actually, I'm not really sure. Kayak ya mungkin lulus kerja mungkin ya, tapi kan nggak selalu langsung dapat kerja. Tapi aku maunya kerja. Cuman aku tuh maunya jadi lawyer kan, dan jadi lawyer tuh membutuhkan sekolah lagi, terus exam lagi, and it took such a long time. Jadi ya mungkin jawabannya belajar dulu jadi lawyer, baru jadi lawyer. wah keren banget sih. Oke, kalau misalnya Kak Marcelino, Ya, when it comes to future uncertain ya guys. Tapi kalau aku sendiri sih pengennya habis lulus mau cari kerja dulu. Sama tadi kayak Noval sama Iko juga ya might try to look for some cash and lanjut S2 lagi nanti depannya kayak gitu. keren banget sih. Pasti Kakak di sini nanti mau ngapain abis S1 pasti sukses di depannya. Amin. Oke, selanjutnya di kampus kalian ini tuh aktif gak sih? Apakah ada organisasi? Apakah kalian sering ikut kepanitiaan? Mungkin bisa dari Kak Marcelino lagi. Aku sendiri, menurutku sih aku cukup aktif dalam keorganisasian kampus karena aku cukup aktif di HIMA juga. Aku pernah menjabat sebagai ketua himpunan dan kemarin baru demisioner. Untuk magang dan internship sendiri aku belum ada lagi experience, tapi menurutku I'm pretty active in organizational life in college. Kalau misalnya Kak Gaby? Kalau aku organisasi sendiri aku aktif di kampus. Saat ini tuh aku Vice President Internal Affairs ILSA, salah satu badan semi otonom di Universitas Erlangga. Kalau internship sendiri aku internship di with the Genesis guys. Promosi kali. Ya, promosi with the Genesis. Oke, kalau misalnya Kak Enrico? Oke, kalau gue aktif organisasi iya, tapi nggak di HIMA, nggak di BEM, tapi gue lebih aktif ke organisasi keagamaan gitu ya. Terus juga waktu itu kemarin tahun 2021 gue jadi ketua di keluarga mahasiswa Katolik di Fakultas MIPA, fakultas gue sendiri gitu ya. Dan terus sekarang baru dilantik menjadi wakil ketua KMK se-UI gitu. Nah terus juga kalau panitia sih ada gitu ya zaman-zaman maba pengen ambis panitia organisasi itu ada gitu kan ya, itu ada. Terus juga kalau magang sih ada sih, barusan magang di Oktober kemarin start gitu, dan sekarang masih berjalan gitu sih. Keren banget sih, tadi ada Vice President, terus ada yang ketua. Apakah ini bikin organisasi? Enggak, kebetulan kalau aku besarannya lebih ke 20% kegiatan di kampus, 80%-nya aku lebih suka di luar kampus. Jadi kalau di dalam kampus tuh aku lebih kayak 4-5an jadi kepanitiaan atau organisasi gitu. Sisanya aku lebih sering ikut di luar kampus kayak volunteering atau kayak jadi panitia konser-konser yang lagi ada di Bandung atau lagi ada di Jakarta. Waktu itu lebih sering kayak gitu, dan emang kebetulan aku juga dari semester 3 udah mulai nyobain magang karena menurut aku magang tuh, sekali magang tuh ediktif ya. Jadi abis magang tuh magang lagi. Jadi kebetulan lebih seringnya berkegiatan di luar kampus. Wah, keren banget tuh di konser. Pernah ketemu siapa aja, Kak? Pernah jadi LO doang sih. Oh, Kalau Kak Novel gimana?
Kalau aku sendiri aktif ya. dulu sih cukup aktif ya. Dulu sempat ngambil kayak beberapa organisasi juga, masuk ke tim kesenatoran. Abis itu ikut kepanitiaan, bermacam-macam kepanitiaan di ITB, dan juga sampai sekarang masih ngejabat di radio kampus terkeren di Indonesia, 8EH Radio ITB. Promosi lagi. Boleh tuh. Gitu. Terus main kesini karena udah semester akhir juga, jadi mencoba explore di hal luar. Jadi kayak mencoba internship di berbagai macam company gitu. Wah, keren banget sih teman-teman semua di sini. Alright, tapi di setiap kuliah, di setiap university itu pasti ada fasilitas yang memfasilitasi semua kegiatan ini. Menurut kalian fasilitas yang paling stand out di kalian punya uni itu apa sih? Yang mungkin lebih keren daripada uni lain gitu. Mungkin dari Kak Enrico dulu nih. Apa ya? Banyak sih, dari fisik ada, dari buat kursus itu juga ada di UI gitu. Tapi mungkin gua nggak tahu. Dari yang lain nih ada lapangan golf nggak? Ya, jangan ditanya dong. Kalau di gua tuh ada tuh di UI lapangan golf itu kayak third party management gitu sih. Ada lapangan golf, ada archery juga, ada kolam renang juga ada hall juga ada di situ gitu. Banyak sih di UI itu fasilitasnya sih. Wow, ada golf. Keren. Kok Kak Windy gimana? Enggak kayak UI banget sih sebenarnya. Kalau fasilitas yang menonjol banget di Unpad menurut aku tuh malah remeh-remeh ya di UI deh kayaknya. Di Unpad tuh ada odong sejenis bikunnya kayak UI. Okay. Karena Unpad tuh kan luas ya, dari satu fakultas ke fakultas lain tuh lumayan capek. Sedangkan kita tuh kuliah pasti udah wangi, udah cakep, udah badai kan, kalau jalan kaki keringetan tuh males. Jadi ada fasilitas itu juga di Unpad. Kalau kamu Gaby gimana? Apa ya, jujur yang paling stand out mungkin panasnya kali ya. Itu maksudku tuh Fasilitas tuh. oh bukan ya, sorry, tapi sumpah panas banget guys, jujur. Tapi kalau fasilitas mungkin kalian pernah lihat kampusku itu ada salah satu gedung baru, dan itu gedungnya tinggi banget. Sedangkan Surabaya itu gedungnya tuh nggak terlalu banyak yang tinggi, jadi kayak stand out gitu loh. Oh ini UNER kayak gitu, UNER kampus B kayak gitu. Dan kampusku itu tuh ada 3 A, B sama C, jadi kayak banyak, dan you have so much to explore gitu loh. Keren. Kalau misalkan Marcelino gimana? Yang paling stand out kalau di Undip sih banyak banget gapura ya, terus ada penduduk gede banget, mau ketemu barang potong 3 biji gitu. Terus sebenarnya enak tuh dan cukup aksesibel juga tuh sebenarnya SPBU-nya, karena kalau di Tembalang itu di area Undip, di seluruh Bukit Tembalang itu cuma ada satu SPBU, dan itu kebetulan di kampus Undip. Jadi ya itu cukup convenient juga sih. Kalau misalkan apa gimana? Kalau di ITB sendiri berhubung calon-calon saintis ya, jadi lab-labnya udah pasti dijamin keren-keren. Terus ada salah satu lab juga itu yang namanya tuh apa ya, anechoic chamber. Jadi kayak kedap suara, beneran kedap suara gitu. Itu kalian boleh search di YouTube. Terus selain labnya ada juga namanya Intel itu di tengah ITB, Indonesia tenggelam. Jadi kayak ada fountain gitu, terus di dalamnya ada map Indonesia. Terus di sekelilingnya itu ada jurusan-jurusan gitu, ada kayak nama-nama jurusan. Jadi kayak Hall of Fame Broadway ala-ala gitu lah. Gitu. Wow, bagus banget sih. Nanti gak sabar kita visit bareng-bareng nih. Anyway. Oke guys, tau gak sih dulu pas waktu aku SMP di kantin itu ada makanan legendaris namanya chicken popcorn. Ada rasa yang original sama rasa yang barbecue. Jadi itu pasti kayak satu murid tuh pasti udah pernah makan kayak at least 5 kali chicken popcorn karena saking enaknya. Kalau di kampus kalian makanan legendarisnya apa? Mungkin bisa dari Kanava dulu. Legendaris sih. Makanan legendaris berarti harus yang wow parah gitu Iya, kan. bener banget. Yang kayak semua angkatan tahu gitu Iya. kan. Kacau. Makanan legendaris kalau apa ya, kalau di zaman gue mungkin ini. Jadi di depan ITB, di depan gedung arsitek itu ada kayak mini corner gitu. Itu namanya Naskor sama Nasjep. Nasi Korea sama nasi Jepang. Itu basically kayak rice box. Terus kayak toppingnya apa ya, lauknya tuh boleh dicampur gitu. Jadi kayak ada ayam, ada ikan, ada udang, ada crab stick, macam-macam dicampur. Terus dikasih saus. Terus harganya tuh cuma 10.000 kalau dulu gitu. Terus kayak wah itu keren banget. Kayak kalian nggak tertarik ya? Dulunya sekarang berapa? Terus sekarang harganya berapa? Sekarang saya harga udah naik deh. 12.000, 15.000 gitu. Cuman kayak itu enak banget parah. Dan biasanya anak-anak tuh pada kalau jam istirahat atau lagi jam kosong tuh pada kesana dari pagi sampai siang. Jadi kalau sore biasanya udah pada habis gitu. Jadi harus buru-buru tuh Naskor sama Nasjep. Itu isinya apa lagi apa? Ada daging ayam, terus beef commercial, terus ada dori, ikan dori, terus ada crab stick, ada macam-macam, ada udang gitu-gitu.
Cobain deh. Wah, nggak suka seafood. Ada ayam kok. Coba. Tidak harus seafood. Enak serius, enak dijamin. Kalau misalnya Kak Marcelino gimana? Oke, kalau kita ngomongin makanan kuliner yang legendary ya di area Semarang, sebenarnya nggak tembang Don Semarang sih. Itu namanya tempatnya tuh Burjo. Sebenarnya namanya bubur kacang hijau ya teman-teman. Tapi yang dijual nggak Burjo doang. Nah, itu banyak banget, ada korek, magelangan dan sebagainya. Tapi yang paling legendaris tuh nasi ayam Bali. Itu nggak tahu bumbunya apaan. Trademarknya sih dari Bali, tapi yang buat orang Sunda. Orang-orang ITB, Unpad juga mungkin. Tapi makanannya Jauh banget. oh iya nggak tahu dah. Tapi makanannya enak banget, itu kayak olahan telur sama ayam sama dikasih saus-saus gitu. Lumayan murah juga sih untuk standar anak cuma 10-11 ribu. Jadi yang legendaris memang Burjo Temon ya teman-teman. Jadi bisa dicoba lah dimanapun itu di area Semarang. Terus dari info misalnya Kak Gaby gimana? Kalau di kampus sendiri ya, di Universitas Erlangga sendiri yang paling legendaris tuh kantin sastra. Soalnya itu murah-murah banget dibanding semua kantin di Universitas Erlangga, dan kayak you can get Indomie kan, bakmi ayam itu for like 10.000 or something like that. Tapi kayaknya sekarang udah naik juga deh harganya. Cuman menurut aku sebagai anak fakultas hukum, kantin sastra itu tuh jauh lebih murah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Surabaya in general, kalian bisa search namanya pecel dugem. Biasanya tuh orang-orang tuh makan pecel tuh habis dugem, makanya namanya pecel dugem guys. Oke. Saya langsung jatuh gitu ya. Iya, pecel dugem. Celduk namanya. Menarik. Jangan lupa. Oke, kalau Kak Windy gimana? Kalau di Unpad, per fakultas itu kan pasti punya kantin yang beda-beda ya. Khususnya kalau di Fakultas Ilmu Komunikasi itu ada yang legendarisnya tuh nasi goreng katsu. Itu sih maksudnya mungkin termurah dibanding fakultas-fakultas lainnya, karena itu udah ada nasi goreng dan ada ayam katsunya, dan itu kayaknya cuma 13 ribuan. Terus mungkin Abjah juga itu di Vkom, itu kayak hot plate, ala-ala hot plate gitu, dan biasanya emang dari fakultas-fakultas lain tuh ke fakultas aku buat makan siang atau buat jajan. Terus kalau di Unpad yang Jatinangornya itu kan karena kita di Jatinangor tuh nggak ada McD. Kasian. McD aja nggak ada, jadi ada Jatinangor fried chicken sih. Katanya sih enak, aku belum pernah nyoba. Cuma itu pengemasannya itu sama banget sama McD kan J, jadi kayak McD gitu tulisannya. Lucu banget. KW2 aja gitu. Iya. Ada sih, kalau misalnya Kak UI gimana? Enrico? Oke, kalau di UI itu banyak ya, sama tadi ada yang per fakultas ada per fakultas ada kantin sendiri tuh ada. Terus juga sorry gue sebut merek ya, ada Yoshinoya gitu di Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer gitu kan, stand out banget tuh kayak itu. Di mall ada, di UI ada gitu kan. Terus juga di Fasilkom tuh juga ada sate ayam tuh terkenal banget sih di UI, kayak rame, antri juga waktu itu dulu, kayak jam makan siang tuh gue sama teman-teman gue tuh jam 11:30 sampai sana gitu kan, tapi udah ngantrinya panjang kayak 5-6 orang tuh udah ada gitu loh ngantri, dan satu orang tuh nitipin buat temen-temennya gitu loh, pesen dong 5 porsi gitu ya, kan biasa nitip-nitipan gitu, itu ada, itu harganya pun cuma 10.000 gitu. Murah sih, di UI itu juga murah gitu ya, sekitaran 10-20an lah. Gitu sih. Ada es krim juga tuh tadi, cuma 5.000, enak banget ya, KW2 Sorcelli lah gitu. Konnya hitam gitu kan, terus ada esnya bisa milih juga es krimnya gitu. Banyak sih makanan sih. Ajak dong ke situ. Gas. Habis ini. Kalau menurut kalian makanan yang paling enak dan tadi udah dibahas itu apa? Mungkin kenapa lagi? Dari kita semua nih. Iya. Ya jelas lah, naskor nasjeb lah. Ini sendiri ya. Tapi mau nambahin juga di Bandung itu ada kalau kalian sering dengar namanya sate bungantuk. Itu udah sebentar di apa nama daerahnya? Enggak tahu. Gue lupa namanya daerahnya. Ada lah di situ. Ih, Jadi soalnya malam kalau situ. Iya, kenapa namanya sate bungantuk? Karena ibunya Yang tuh jualnya 24 ngantuk. jam, Bro. Dia begadang 24 Suka jam. ngantuk juga, ibunya suka tidur pas gue di situ. Namanya tuh Bu Ngantuk, jadi kayak di KTP Bu Ngantuk gitu. iya? Bercanda. Jadi gitu, terus di sana tuh satenya ada sate ayam, sate kambing, sate sapi. Satu tusuknya cuman 1.000 semuanya. Sate DJ juga ada. Iya, ada sate DJ, Sama sate Anyani. Banyak lah. Jadi kalau kalian mau kulineran di Bandung, boleh Hubungin dia. Dia juga.
Kalau Kak Windy gimana? Menurut Kak Windy? Sebenarnya sumpah ya, sosok gue tuh lebih suka kulineran di Bandung karena kulineran di Jatinangor tuh kayak cakupannya tuh kecil banget dan tidak bervariasi. Tapi mungkin kalau agak malam sih lumayan banyak, kayak ada roti kukus Tom and Jerry, itu juga terkenal banget kalau malam. Dan ada Warjem juga. Warjem itu singkatan apa ayo? Warung Jumat. Warung jembatan. Jadi tuh kalau malam di atas jembatan tuh ada yang jualan kayak warkop gitu, seru juga. Biasanya kalau malam rame sih. Maksudnya lebih bervariasi kalau malam kalau di Jatinangor. Kalau Kak Andiko gimana? Ya tidak lain tidak bukan Yoshinoya paling ya. Tapi di Jakarta kan ada Yoshinoya gitu ya, ngapain ke UI beli Yoshinoya lagi gitu kan. Paling ya sate gitu, ada banyak sih. Sate paling sih yang stand out banget. Si Kak Gaby gimana? Nggak ada yang spesial sih, aku paling suka Indomie. Enak. jadi spesial. Iya, Indomie spesial, bener. Oke, itu yang terakhir Kak Marcelino gimana? Ya kuliner seperti tadi gue sebut ya, ayam Bali paling jos Jawa Tengah. Ya sih, ya balik kedengarannya enak. Gak usah ke Bali ya. Se Bali. Alright, now kita bakal ke spicy questions. Apa ini? Oke, I believe that semua penonton yang lagi nonton ini pasti penasaran banget sih sama spicy questions kayak gini. Nah, banyak banget orang pikir pasti murid-murid di PTN top 10 gitu pasti isinya kayak nerd semua kan ya, terus kayak jarang party dan lain-lain. Itu bener nggak sih? Apa mungkin bisa ceritain di social life-nya kayak gimana? Mungkin bisa dari Kak Windy. Ya, gue. Mungkin kalau social life-nya di Unpad, khususnya di jurusan, di fakultas gue itu tuh dilarang baper. Mau partner lo atau temen lo tuh selovely apa, sedekat apa, misalnya sampai lo diantar jemput, sampai lo dirangkul, sampai lo digandeng, itu tuh tidak berarti apa-apa guys. Karena kulturnya di fakultas gue tuh, karena kita tuh kebanyakan anak-anak produksi yang dimana bisa nginep sampai seminggu bareng-bareng. Jadi tuh hal-hal yang mungkin menurut orang itu kayak udah apa sih, mepet-mepet pacaran gitu, sebenarnya enggak. Itu tuh kayak temenan biasa aja, dan gue kegocek 2 kali ya gitu. Pengalaman ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau social life-nya di Unpad tuh emang erat gitu deh, antara perempuan laki-laki atau antara siapa-siapanya. Kalau party life kebetulan waktu dulu masih kuliah offline, gue tuh masih anak yang cupu. Maksudnya sering diajak tapi gue belum berani, tapi kalau sekarang boleh lah diajak. Siapa upload. Waduh. Jadi kalau ke Unpad gak boleh baperan nih guys, nanti jadi kayak Nanti malah dikiranya di ghosting atau di PHP, sebenarnya enggak. Emang baiknya gitu. versi baik anak Vkom tuh gitu emang. Gitu. Nyebelin. Kalau misalnya Kak Gaby gimana? Gimana ya? Kembali lagi Surabaya tuh Jawa Timur ya, jadi masih banyak lah yang istilahnya konservatif dan masih yang kayak party life itu masih something yang kayak apa sih kayak gitu. Kayak ini sebenarnya kalau misalnya aku bilang di Fakultas Hukum sendiri yang sering party itu kebanyakan ya orang Jakarta yang pindah ke Surabaya, dan yang membangun party life itu ya kita orang Jakarta ini. Kayak sorry ya nyebut nama, kayak itu di sana kayak hal yang nakal ya lo ke padahal guys, kayak menurut gue jadi orang Jakarta masih kayak biasa lah kayak gitu. Tapi di sana tuh hal kayak gitu masih yang ya gimana lah intinya begitu. Tapi kembali lagi kalau di fakultas aku sendiri tuh lebih banyak geng-gengan. Kayak ya udah yang Jawa Timur sendiri, yang Jakarta sendiri kayak gitu sih. Kalau misalnya Kak Marcelino gimana? Dulu sih kalau mungkin social life in general, terutama untuk aku sebagai anak Jakarta yang pindah ke Jawa Tengah, dulu tuh awalnya untuk adapting tuh pretty hard. Karena dulu ngomong aku kamu sama cowok tuh aneh banget di Jawa Tengah. Iya bener banget, Aneh banget kan. bener banget parah. Rasanya kayak punya banyak pacar nih. Padahal kan tiap hari pas SMA ngomong gue lu gitu, tapi semakin lama makin chill ngomong aku kamu, dan bahkan ke bawah sampai ke Jakarta ngomong kayak ngapain lu ngomong gue cewek lo atau gimana kan, malah kan kagak gitu kan. Nah terus kalau soal party life mungkin sama ya kayak di Jawa Timur, di Jawa Tengah tuh pretty konservatif juga, tapi memang kalau partying itu udah nggak jadi sesuatu yang aneh, karena memang
bener anak Jakarta ke Jawa Tengah bawa kultur party, anak Jawa Tengahnya join juga. Walaupun memang minumnya nggak semacam minum alkohol yang 20% ke atas, tapi ya minumnya kayak ini mau nyebut merek kayak pakai ote gitu kan ya. Amin. Ya lumayan lah sering. Kalau nggak ya yang lain-lain yang seperti itu, tapi udah cukup lumrah lah kalau party kayak gitu tipis-tipis gitu sih. Kalau misalkan Enrico gimana? Di UI? Ya di UI ya nyerempet Jakarta gitu ya, pasti party life-nya kental banget sih gitu kan. Ada tuh kayak bisa kan misalnya gue ngekos gitu, ada teman-teman gue juga ngekos, ngajakin gue ayo kita party di kosan gue gitu kan, minum amer juga gitu kan, ya apa ya tidur malam juga gitu kan, itu ada lah gitu. Tapi juga yang nerd gitu ya ada di stereotip itu beberapa fakultas ya, kayak misalnya Fasilkom gitu itu ada gitu kan, dan juga terkenal sorry to say wibu gitu itu juga ada gitu. Stereotip itu ada gitu. Tapi banyak ya wibu. Banyak terutama di Fasilkom juga gitu loh. Kental banget gua baru tahu juga kayak oh iya gitu. Itu sih. Lu ibu nggak? Oh enggak loh. Nonton One Piece gak? Oh enggak, gua nggak tahu gitu apa. Sorry. Kalau di ITB sendiri, social life itu sebenarnya balik ke orang-orangnya sih. Kayak mereka tuh klopnya sama siapa. Seperti di univ-univ lainnya sih sebenarnya, kayak misalnya sama wibu gitu kan, kayak wah anjir nyambung banget gitu. Terus kayak Banyak misalnya wibu juga kan? parah gitu. Terus tapi wibu-wibu keren, wibu-wibu pinter gitu. Ya pasti. Terus kalau social life gitu sih, terus kayak hangout mungkin karena di Bandung juga lokasinya, jadi banyak tempat hangout, banyak tempat seru gitu kan. Jadi anak-anaknya sering main juga anak-anak sana. Party culture-nya sebenarnya karena di sana masih apa ya, banyak anak Jabodetabek juga, jadi kebawa. Terus itu balik lagi ke bawaan masing-masing sih, kayak misalnya kalau apa kayak anak Jakarta bener juga anak Jakarta kesana terus kayak aduh pengen party nih, atau misalnya abis ujian gitu kan, ujian stres banget anak-anak ITB tuh kalau abis ujian tuh mukanya kayak merah-merah semua, terus kayak gatel-gatel sariawan gitu. Alerginya keluar ya? Ya terus kayak kita butuh hiburan nih gitu, abis itu gas. Terus kebetulan di sana kan di Bandung ya, jadi Bandung kan bisa dibilang sampai malam juga kotanya masih hidup kan ya gitu. Jadi banyak pilihan tempat dan party culture-nya sebenarnya kalau bilang kenceng enggak juga, balik ke circle-nya masing-masing aja gitu. Sih. Oke, sekarang guys kita jujur-jujuran nih. Kalian sering party gak? Wah susah ya. Waduh. Siapa party? Oke kalau gua dulu deh, gua ya udah titik. Iya. Ya. Kacau. Elaborasi dikit dong. Elaborasi. Tapi ya itu tadi kayak diajakin ke kos gitu, ayo minum, ayo gas ngeng gitu. Jadi Terus, sering? ya nggak sering juga, maksudnya pernah ya sekali dua, waktu itu kayak 2 kali kalau nggak salah sih, waktu offline sih. Ya sih. Kalau Kak Gaby gimana? Sering gak? Karena circle gue orang Jakarta, jadi ya bisa ditebak sendiri lah ya di sana kerjanya gimana. Dan itu tuh biasanya sih kayak selebrasi gitu loh, kayak misalnya baru saya UAS, ayo kita cabut yuk kemana, palingan kesana-sana lagi, HW lagi. Oh udah deh pulang makan celduk. Oh ya, abis itu dugem baru makan makanan celduk tadi. Iya, makan celduk. Harus dugem dulu ya berarti. Harus dugem dulu Kalau biar nggak nggak boleh di situ. iya, Bukan dan celduk. itu juga sih. Tapi kan kalau bisa abis dugem kan kayak gini-gini baru makan celduk Yang kayak gitu. aneh-aneh terus. Iya, makan pecelnya kayak ini pecel atau stick ya kayak gitu. Rasanya jadi kontras. Iya, rasanya jadi enak banget makanya. Kalau Kak Marcelino gimana? Jujur kalau aku sih jarang guys, jujur asli. Tapi memang ada saatnya dimana ya drinking, tapi itu biasanya kalau teman-teman kalau senang-senang ya, kalau aku masih sedih sih. Misalkan nilai jelek atau ada yang ambiar, ayolah Cel sini Cel kos. Gas. Banyakan sedih apa senengnya? Kalau orang-orang saya sih banyak ambiarnya ya. Aku sih ya enjoy aja lah di luar. I see. Kalau misalnya Kak Windy gimana nih? Kayak sering ya? Tuh kan kalau dari mukanya mau kelihatan sering ya, kan tadi udah bilang aku tuh cukup baru awal-awal nyoba party sih semester kemarin, dan bener gue nggak bohong. Telat gaul ya? Iya, hujan gitu. Enggak ada kalau telat. Jadi ya bisa dihitung baru 3 kali lah sejak semester kemarin. Dihitungin. Karena itu merupakan goals sih menurut gue. Gue nulis goals juga sih di notes, kayak sebelum lulus gue harus ngapain, gue harus demo, gue harus nyobain dulu, gue harus Ada nyobain wishlist dugem. gitu ya? Iya, nanti kan belum gue kasih tau. Terus dugemnya berapa banyak? Baru 3 sih, dan ya masih gitu-gitu aja sih. Karena Goalnya ada yang berapa ngajak, banyak? kalau nggak ada yang ngajak enggak yang jadi ngajakin orang sih. I see. Jadi nunggu diajak sebenarnya.
kuliah Jogja Nusa Nova gimana? Bisa dinilai sendiri dari pembawaan dan tampilan aku tuh anak rumahan banget ya. Bohong. Tidak bisa bersosialisasi gitu. Bohong. Tapi pernah kan? Ya pernah dong. Pernah dong kayak gitu. Enggak. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya apa ya? Kalau sering nggak juga sih, cuman kalau penasaran aja. Terus kalau misalnya ada temen juga gitu kan. Terus kalau aku jujur aku tuh penikmat musik juga. Terus kalau misalnya pengen nyari live music gitu kan. Nah itu kan enak tuh, apalagi kayak lagu-lagu yang tahu gitu kan, bisa sing along gitu. Terus kalau misalnya nyari-nyari entertain hiburan, misalnya beres kepanitiaan nih, atau misalnya abis beres project berat gitu, kalian suka kayak yuk lanjut yuk gitu kan, kayak after party gitu kan. Karena ada vibes-nya gitu. Iya. Tapi kayak rasanya semua pasti bakal pernah party sekali 2 kali. Itu kuliah kayak transisi ya. Iya benar-benar. Iya kan? Tapi mungkin bisa jadi juga ada yang enggak. Oh bisa. Kalau di Jawa Timur ada sih yang clean Oh banget. iya. Jadi disclaimer bukan berarti kalau lu nggak party lu nggak keren. Iya, gitu. semuanya keren Kayak guys. gitu tuh punya pilihan masing-masing gak sih? Iya. Biasa aja kok, lagi kayak gitu tuh enggak penting banget Kalau sih. nggak party nggak keren loh. Marah. Apalagi IPK-nya 4 ya. Nah, Summa cum laude ya. Pressure. Harus empat. Gitu. Oke, moving on guys. Kan pasti ada stereotip ya di setiap PTN. Nah, menurut kalian PTN kalian stereotipnya apa sih? Sama itu implies gak ke Ipada? Apply gak ke Ipada? Mungkin dari Kak Gaby dulu. Stereotip itu mahal. Tapi menurut aku kembali lagi ke fakultas masing-masing dan cara kita mengeluarkan uang itu kembali ke masing-masing sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya ditanya harga masuknya dan segalanya emang cukup mahal menurut aku. Dan karena aku FH kembali ke FH Fakultas Hedon, jadi ya tetap aja mahal. Intinya mahal guys di sana. Itu sih stereotipnya. Nah, si Kosoka Marcelino? sebenarnya kalau menurutku sih soal Undip kembali lagi, Undip tuh nggak ketahuan di mata anak-anak Jakarta. Jadi dulu waktu aku pertama kali SBM, aku tuh baru tahu Undip tuh H-3 daftar guys, jujur aja baru tahu ada. H-3 keterima Undip ya. Nah itu, jadi kayak IPK 4. enggak sih, tapi ya amin lah. Tapi nyampe di sana nggak sebenarnya full orang, maksudnya nggak ada orang Jabodetabeknya ya teman-teman, malah banyak dari non Jawa gitu. Jadi itu jadi semacam boiling pot juga untuk orang-orang dari seluruh area di Indonesia untuk join, dan itu menurutku agak salah sih secara itu. Si Kosoka Nova gimana? Gimana ya? Pinter. Stereotip yang kalian tahu apa? Stereotip ITB? Pinter. Pintar. Terus ambis. Pintar sih. Pintar. Emang gue pintar banget. Bohong. Kalau stereotip ITB itu pertama wibu, itu bener juga sih. Karena banyak yang suka anime. Cuman wibu tuh bukan berarti nggak keren loh. Ya, Ada wibu gaul, wibu party juga ada gitu. Wibu macam-macam deh pokoknya. Parah. Terus mungkin stereotip yang sering kalian dengar juga anak ITB tuh no sleep ya. Jadi kayak kita nggak pernah tidur. Itu ada masa-masa itu. Cuman itu balik lagi ke time management kalian. Dimana kalau kalian bisa ngatur time management harusnya bisa sih dapat tidur cukup. Kayak temanku tuh ada yang emang dapat kerjaan banyak terus ngambil sana sini, cuman time managementnya bagus, jadi dia dapat tidurnya juga cukup. Cuman ada juga yang kayak misalnya sistem kebut semalam gitu kan. Jadi kayak orang-orang yang gadang beneran nggak tidur terus langsung lanjut ujian gitu ada juga. Wow. Tapi sempet dengar sih anak ITB bisa 3 hari nggak tidur katanya. Bener. Kalian pernah nggak bergadang sampai 3 hari gitu? Enggak sih. Nggak kuat. Wow. Nah itu sih gara galau ya guys, bukan gara-gara ada kerjaan kampus. Galaunya Lagi sedih aja gitu, nggak bisa tidur. Kepikiran. Oh sih, kalau Kak Enrico gimana di UI? Oh, stereotip ya tadi. Apa ya? Pinter, iya pasti macem-macem lah, tergantung gitu kan. Orang ada yang mikir, wih gila UI pinter, wih gila UI ambis. Kalau orang masuk FEB atau FH tuh, wih gila mobilnya nih pasti kalau bawa mobil minimal BMW gitu kan. Itu ada gitu loh, itu sih kaya paling. Itu sih. Si Kak Windy? Kalau stereotip kan nggak bisa aku yang nilai ya. Coba kalau menurut teman-teman Unpad tuh kayak gimana? Banyak artis. Tapi emang bener ya kalau banyak artis. Maksudnya aku juga sering baca-baca entah itu di Twitter atau di komen-komen Instagram gitu. Kayak kalau Unpad tuh emang lumayan banyak influencer, tapi nggak yang influencer banget kayak LSPR. Tapi lumayan banyak orang-orang yang jadi influencer dari Unpad atau orang-orang hits gitu lah. Tapi aku nggak termasuk. Hits sekali Sedih ya. Hits banget. Unpad banget.
Tadi kan apa namanya kampusnya KGB sama Kak Enrico kan mahal-mahal banget ya. Nah, talking about tajir, itu lifestyle di universitas kalian mahal gak sih? Gimana lifestyle-nya? Berapa outfit kamu? Duluan ya. Outfit lo berapa tuh? Mas Lino, mungkin dari Kak Mas Lino dulu nih. To be honest, lifestyle di Undip tuh not too expensive ya guys, karena makanannya juga murah-murah loh. I mean, kecuali you decide to be a hedonistic person yang bisa turun ke bawah saat kota, ya makan bisa sehari habis 20.000 kan ya, bisa. Tapi generally ya sesuai dengan kantong mahasiswa. Dari Undip ke kota jauh nggak sih? 9 kilo, itu kayak semacam turun gunung gitu. Iya. Lumayan. Jalan Ya paling Iya paling bisa biasanya untuk aja. Empor. Terus di kosan Nova gimana? Itu balik lagi ke apa ya, fakultas dan circle masing-masing sih. Kalau misalnya kebetulan karena aku SBM, kayak biaya masuknya juga udah mahal, terus kayak bisa kelihatan lah anak-anaknya tuh circle-nya mungkin ada beberapa, enggak semua sih, tapi ada beberapa yang emang hedon, kayak misalnya kalau misalnya nongkrong hangout harus di cafe gitu kan. Ya aku tuh pernah tuh waktu itu coba kayak pengen banget, kenapa kan suka masuk sana sini circle-nya, terus kayak cobain pengen masuk sana, cuman hangoutnya di cafe mulu gitu kan, baru 2 hari ikutan kayak udah boncos dompet. Terus ada juga sebenarnya yang kayak merakyat, yang kayak suka cari jajanan pinggiran gitu-gitu. Jadi balik lagi ke gimana sih cara kamu ikut circle kayak gitu, kayak kamu milih circle mau yang circle mahal, circle murah, atau misalnya kayak di awal bulan mau ikut yang hedonnya dulu, terus di akhir bulan ikut yang ke makan pinggiran gitu, boleh juga. I see. Kalau misalnya KGB gimana? Sama sih, tergantung circle semuanya. Cuman kalau di fakultas aku itu emang mungkin mayoritas orang-orangnya tuh apa ya? Ya hedon, as in lebih suka hangout di cafe, di restoran mahal kayak gitu. Tapi kalau di circle aku sendiri pribadi, ya kayak si Nova bilang tadi, awal bulan gas lah yang mahal, akhir bulan yaudahlah Indomie aja kayak gitu. Maaf gitu. Iya, promo panen. Enggak sampai promo kok, tenang aja. I see. Kalau misalnya Kak Wendy gimana? sama, kayak kan orang-orang tuh beda-beda ya, ada yang dari finansial juga ada yang beda-beda. Jadi sebenarnya ya gimana kalian, maksudnya pilihan kalian mau milih yang rada-rada fancy atau mau yang biasa-biasa aja atau bisa yang murah. Tapi menurutku 100.000 tuh cukup sih buat seminggu kalau hidup di Unpad, di Jatinangor tepatnya. Demi apa sih? Murah ya? dong. Tentu tidak. Betul 100.000 Cheap nggak sih? Itu shit sih. JFC soalnya JFC. 100.000 maksudnya ya lo makan nggak harus GoFood dong. Cukup lah, cukup gak sih? Otak kan lah. Iya. Cukup. Yes. Bisa. Tapi sekali makan mungkin ya 100.000. Enggak bisa kok 2 kali. 2 kali bisa. Emang ada? Ya hitung-hitung sendiri aja nanti pas udah kuliah ya guys. I see. Kalau Kak Enrico gimana? Apakah sama? Yang hedon, ya sebenarnya tadi ya udah dijelasin juga sih. Mungkin gue nambahin satu faktor, kalau di UI itu kentalnya adalah mungkin kalau lu rantau gitu ya, kalau lu ngekos ada tuh asrama gitu kan, ya gitu. Yang asrama tuh biasanya yang dari luar Jabodetabek tuh, ya mereka ya mau nggak mau hemat gitu kan. Terus juga yang hedon tuh ada biasanya yang PP pulang pergi dari Jakarta ke UI, itu biasanya tuh bawa mobil, ayo dah guys tuh biasanya di Margonda kan ada banyak tuh, jalan Margonda tuh ada mall, ada kafe gitu kan. Ya udah mereka nongkrong di situ. Margo. Detos. Iya Detos. Astaga. Iya di situ itu tempat nongkrongnya anak Ada itu. sushi teh nggak sih? Ada. Baru nggak sih? Kayak baru. Ada ya pada ke situ ayo gitu. Itu sih biasanya yang kental. Ya tadi balik lagi, yang kental tuh FEB, FA tuh makanannya ya mahal-mahal kalau di kantin itu. Pernah gua makan di situ kayak seporsi 20.000 sih. Oke, ya reasonable sih ya. Fakultasnya kayak gitu kan. Ya udah mau gimana lagi gitu. Nah guys, aku lupa nanya nih, pengalaman ospek kalian kayak gimana sih? Apakah ada senioritas gitu? Mungkin dari Kak Nova dulu. Di PB ospek tuh jadi ada banyak sebenarnya kaderisasi namanya. Jadi pertama tuh ospek OSKM tuh kayak ospek keseluruhan institutnya gitu. Jadi semua anak yang baru masuk langsung diiniin di ospek. Tapi itu lebih ke edukatif sih. Jadi kayak dikasih tahu ada apa aja di kampus, terus ada agenda apa aja, terus nanti ada kegiatan apa aja, ada pengenalan unit-unit juga. Nah, terus habis itu nanti ada namanya ospek fakultas gitu. Ospek fakultas tuh kayak misalnya, jadi di ITB itu kan tahun pertama tuh TPB ya. Jadi itu masih belum penjurusan. Jadi masih secara general, terus di ospek tuh di sana. Dikenalin lah, istilahnya kayak dikenalin fakultasnya kayak gimana, ada jurusan apa aja. Terus kayak prospek kerjanya itu juga balik lagi ke fakultasnya masing-masing.
Terus nanti ada yang namanya OSJUR, ospek jurusan gitu. Banyak tuh kaderisasi di ITB. Di ospek jurusan ntar bakal didalemin lagi tentang jurusan, dan biasanya di OSJUR ini bentuk kaderisasinya itu mengikuti dari jurusannya. Kayak misalnya aku manajemen, jadi aku tuh banyak belajar tentang hal-hal berbau kayak tools bisnis, abis itu kayak gimana sih cara kita public speaking dan sebagainya macamnya gitu yang berhubungan sama jurusan. Terus kayak misalnya anak tambang, karena mereka nanti kan diharapkan bisa bekerja lapangan ya. Jadi kayak mungkin ada beberapa latihan fisik gitu, ospek-ospeknya, tapi kan itu masuk akal dong. Kayak mereka anak tambang, anak lapangan yang harus butuh endurance, durability gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing jurusannya seperti apa untuk ospek-ospeknya itu. Kalau untuk senioritas sebenarnya enggak sih, kalau dibilang senioritas yang kayak parah gitu enggak. Cuman kayak masuk akal aja, kayak misalnya kita kenal sama cutting terus harus hormat, ya itu batas wajar lah ya gitu. Dan bahkan cutting ini kayak kadang bisa ngasih kita koneksi bagus loh, kayak misalnya ngasih job kayak lowongan magang gitu. Kalau jadi saran dari aku mungkin kalian harus kenal banyak cutting gitu, berteman sama siapa aja. Ya sih, keren-keren. Kalau Kak Windy, Hampir sama sih kalau tahapan ospeknya ada di ospek univ dan ospek fakultas juga sama, tapi yang lebih krusial sih sebenarnya di ospek jurusan ya sama. Aku juga sebenarnya kalau ospek tuh bikin film, karena aku kan biasanya di televisi dan film, jadi bikin film, bikin acara TV lebih ke situ. Cuma kalau untuk senioritas mungkin aku juga kurang tahu, tapi ini yang aku tahu aja, yang aku lihat. Kalau di soshum, kalau di garisnya soshum tuh untuk senioritas tuh kayak nggak terlalu ketara sih. Kadang kalau aku melihatnya di garis saintek itu lebih kepada senioritas, kayak dia naik odong aja nggak boleh satu jurusan itu misalnya. Jadi dia tuh beneran dari gerbang sampai ke fakultasnya tuh harus jalan dan harus rame-rame. Mungkin kalau di pandangan aku yang sebagai anak soshum, hal kayak gitu tuh nggak ada, maksudnya nggak ada make sense-nya gitu kan buat kedepannya, buat lo kuliah, buat lo ngapa-ngapain. Tapi mungkin untuk anak-anak saintek hal-hal kayak gitu tuh buat apa sih biasanya yang kayak gini-gini kan? Solid. Iya, buat solidaritas biasanya. Nah kan kadang baju mereka tuh harus sama sejurusan. Kan kalau di mata kita yang anak-anak soshum tuh kadang kayak, begitu, lo ngapain kayak gitu. Tapi mungkin emang setiap fakultas biasanya beda-beda sih jurusan. si Kokan itu gimana? Anak saya kan? Iya, mau nanggepin juga sih sebenarnya. Itu kan nggak apa-apa, gue cuma mau meluruskan aja gitu. Kalau di UI ya sama ya, kayak kampus-kampus lain gitu, ada yang se-UI itu namanya OKK gitu kan. Itu kalau zaman gua itu ada OBM dan OKK. Jadi OKK itu dari mahasiswa, sedangkan OBM itu dari UI. Jadi OBM ini lebih kayak apa ya, belajar tentang perpustakaan segala macam lah, itu kayak ya penting sih gitu kan. Juga OKK itu lebih seru. Kita ngundang kemarin zamannya gua itu ngundang Anies Baswedan, terus Mata Noja Shihab itu juga datang gitu. Pokoknya OKK keren sih se-UI gitu kan, ya ada budget lah gitu. Juga fakultas, habis itu turun ke fakultas juga itu ada fakultas MIPA gitu kan. Ya solid sih, iya bener sih maksudnya, tapi nggak sesolid, maksudnya nggak dibikin sesolid. Ya mereka juga maklum lah gitu kan, kayak fakultas kan banyak orangnya, satu angkatan tuh bisa 1000-an gitu. Jadi ya dibikin sesolid sebisanya lah gitu juga. Terus juga habis itu ke jurusan juga. Nah kalau jurusan nih bener sih kayak dibikin solid lah gitu. Pagi-pagi tuh sempat kan gua masih offline ya, pagi ngumpul dulu satu tempat di Balerong ya namanya itu, kalau teman bisa cari. Kita kumpul di situ tuh satu angkatan. Jam 6 ya, iya jam 6 datang gitu semua. Kalau telat ya udah tinggal, ada yang telat tinggal. Ya udah bareng-bareng tuh jalan dari Balerong ke ini, ke jurusan gua sih, ke gedung jurusan gua ya lumayan lah kayak. Nggak jauh-jauh, nggak deket-deket banget sih kayak. Oke lah bisa jalan kaki gitu, 5 menit gitu. Jalan-jalan gitu pagi. Barisin tuh kayak pas berapa lah istilah, dibarisin absen. Hitung berapa, kok bisa ada yang kurang, cariin temennya gimana gitu. Kayak gitu ada gitu. Enggak, kalau senioritas sih enggak ya, tapi kayak pas awal-awal doang sih pas ospek. Ya disiplin lah, lebih ke disiplin. Jadi tuh kalau gua geografi itu awalnya dibikin sama tentara gitu. Jadi kan dilatih kedisiplinannya gitu. Itu sih paling. Tapi kemudian kalau kuliah biasa ya udah kayak kakak ade lah istilahnya gitu. Sama sih bisa ngasih job juga gitu. Banyak koneksi juga. Keren-keren. Kok Kak Dewi gimana? Kalau aku tuh ospeknya tuh cuma 2. Pertama ospek universitas biasa, itu nggak ada apa-apa, paling kayak
ngasih tahu Universitas Erlangga tuh gimana sih sejarahnya and something like that. Nah, yang kedua itu ospek fakultas. Dan kenapa kok ada ospek jurusan? Karena emang jurusannya tuh nggak ada. Ada peminatan kalau di hukum, kalau di fakultas aku. Terus kalau ospek kampus tuh ya udah gitu aja, biasa lah ya, kayak formalitas aja sebenarnya. Tapi kalau ospek jurusan tuh emang senioritas tuh ada, tapi lebih ke disiplin sih. Kayak contoh harus pakai baju apa itu kan udah ditentuin ya dari awal. Kalau misalnya satu kelompok ospek itu ada yang beda sendiri, kita semua kena. Dan itu tuh caranya tuh lewat kayak dikasih name tag gitu kita. Nanti kayak dijepret gitu, kalau misalnya udah ada satu tuh berarti kita udah melakukan kesalahan satu gitu. Misalnya nih, waktu kemarin tuh aku tuh disuruh bikin tote bag. Tote bag itu harus persis sama setiap tuh kita ngelukis satu-satu. Nggak boleh, kayak istilahnya tuh benar-benar harus sama satu kelompok. Dan di dalamnya itu pun isinya tuh semua harus sama, pulpen satu, dompet satu, pokoknya gitu-gitu. Kalau ada yang bawa pulpen dua itu salah, jepret lagi kayak gitu. Terus nanti ya udahlah, kalau misalnya senioritas pasti nanti ada marah-marahnya. Tapi again itu semua tuh sebenarnya drama kan, kayak ya sama udah. sih di fakultas aja gitu. Iya kan, kayak drama-drama aja biar kita takut. Tapi sekarang kita semua juga udah mulai pinter gak sih maba-maba yang kayak drama kayak gitu, nggak akan percaya. Gitu aja sih kalau dari aku. Kalau aku dulu sih di kampus itu ada 3 tahap ospek. Pertama tuh univ, fakultas sama jurusan. Sebenarnya univ tuh ya nggak terlalu signifikan ya, paling ingat tuh dikumpulin di stadion terus ngundang Vidi Aliano nyanyi bareng-bareng siang-siang tuh, seru parah sih parah. Iya Pak, parah ya. Dulu gue ngundangnya Geisha, kayak masih ada gue yang Geisha, coba nggak jelas kan uner kurang budget, Kan kayak abis itu masuk ke fakultas tuh lebih kayak ngomongnya soal PPKM sama sejarahnya FISIP. Nah kalau jurusan ini dihandle-nya sama himpunan. Nah himpunan ini ya sama membawa nilai-nilai, kalau aku nilai-nilai HI lah, gimana apa yang harus dilakukan segala macam. Nah di himpunan tuh mungkin teman-teman tahu ya LKMM tingkat pradasar. Itu dibawa sama jurusan tuh kalau itu. Dan mungkin teman-teman semua nanti harus ngerasain itu juga sih harusnya. Dan kalau di HI sendiri di tahapan itu ntar ada harus ikut MUN. Nah kalau mau lulus itu harus ikut MUN. Nah itu sih kalau di tingkat jurusan, tapi setelahnya bisa ikut yang tingkat dasar terus tingkat madya itu luar itu aja sih konteksnya. Ya tiga lapis lah kalau di universitas. Sama mirip-mirip. Gue boleh nambahin nggak? Boleh. Jadi gue lupa ngasih tau tadi, kalau misalnya tentang substansial hukumnya sendiri, substansial hukumnya sendiri, waktu di ospek jurusan tuh kita disuruh ngebawa satu kasus yang udah ditutup gitu loh. Istilahnya tuh jarang dibicarakan, tapi kita semua tahu, kayak contoh Munir, kasus kayak gitu. Dan kita tuh disuruh ngepresentasiin di depan dan kenapa kita percaya dia itu benar ataupun salah gitu. Itu menurut aku salah satu yang menggambarkan fakultas hukum tuh emang kita menyuarakan gitu loh, menyuarakan hal-hal yang seharusnya dibuka lagi. Itu sih bangganya di situ guys sama fakultas sendiri. Keren. Oke guys, sekarang kita bakal bahas tentang diversity. Nah, keberagaman di fakultas kalian kayak gimana sih? Atau di kampus kalian in general? Mungkin dari Kak Nova dulu. Berhubung kayak salah satu PTN yang cukup dikenal juga kan, jadi di ITB banyak yang favorit dan itu dari Sabang sampai Merauke tuh pasti ada gitu orang-orangnya. Jadi untuk diversity bisa dibilang cukup diverse gitu. Jadi anak-anak dari Sumatera, anak-anak dari Kalimantan, dari Papua itu emang ada beberapa kelihatan gitu. Cuman kalau di fakultasku sendiri di SBM itu emang ada anak-anak daerah, cuman didominasi oleh anak-anak ibu kota dan Jabodetabek gitu, dan juga Bandung. Kalau Kak Windy? Karena Unpad tuh sebenarnya kalau menurut Unireng nggak masuk 5 besar, cuma kalau untuk orang-orang yang milih pas SBM tuh biasanya top 3 lah ya. Jadi kayak lumayan banyak yang daftar mau masuk ke Unpad. Bikin banyak orang-orang dari segala penjuru Indonesia gitu yang dari Unpad. Tapi karena kulturnya si Unpad tuh ada di bagian Bandung, Sumedang sini tuh orang-orangnya tuh kadang punten gitu banget ya. Terus sampurasun. Jadi kayak kitanya yang walaupun tadinya misalnya dari Jabodetabek tuh kadang keikutan logatnya Nyunda gitu sih. Tapi bener sih, kalau misalnya kalian mau kuliah di Bandung, saran dari kita harus belajar bahasa Sunda. Bisa punten, Teh. gitu. Dan ya enak sih sopan gitu ya. Kalau kalian itu gimana? Ya di UI kan dari diverse dosen ada,
diverse mahasiswa ada gitu kan. Mungkin kalau dari mahasiswa ada ya, mahasiswa tuh ada yang dari luar negeri tuh, dari Korea ada, dari US ada ya, terus dari Jepang juga ada gitu. Itu biasanya yang belajar sastra gitu kan, itu ada juga dari ya sama dari Sabang sampai Merauke itu ada juga, anak kota dan anak desa ada juga, perantauan gitu ada juga, sangat diverse, benar-benar diverse banget sih. Bapak Dewi? Kalau aku mayoritas Jawa sih, mayoritas Jawa. Kayak minoritasnya justru ibu kota dan Jabodetabek. Jabodetabek tuh gimana? Sorry. Enggak sih. Iya, sorry. Maaf. Aduh, kelihatan kan geografinya. Ajarin dong. Gampang. Iya, kebanyakan Jawa sih. Jadi kayak mau nggak mau kita minoritas kan Jakarta. Jadi kita yang harus ngikut culture-nya mereka. Tapi Jawanya Surabaya tuh asik sih. Ya sih, oke, yang terakhir kalau Marcelino gimana? Kalau di Undip sendiri, jujur mungkin it might come to a shock kalau ternyata di Undip tuh banyak banget teman-teman dari Sumatera Utara. Itu aku juga awalnya kaget karena ternyata jumlah penerima SNM paling banyak, terutama di fakultasku ya, itu dari Sumatera Utara, dan di HI itu paling banyak dari Sumatera Utara. Jadi awalnya kayak kenapa orang Batak kan, jadi kayak wah satu rukun nih kurang lebih kan. Nah tapi kalau soal Jabodetabek emang minoritas pasang tangguh, tapi makin kesini makin ramai orang Jakarta juga, jadi kayak makin relate sama adik kelas yang ngomongnya juga lo gue juga. Terus kalau soal keagamaan ya, kalau di Undip sendiri tuh menurutku Jawa Tengah tuh cukup toleransi beragam cukup tinggi juga, karena di situ masjidnya banyak, gerejanya juga banyak, ada juga vihara, ada juga tempat ibadah lain yang mungkin aku belum pernah kunjungin, tapi memang ada di Soekarno teman-temanku yang agamanya Hindu, Buddha itu dapat dengan mudah juga untuk mengakses tempat beribadah setiap minggu mereka supaya bisa melancarkan ibadah mereka. Jadi pretty diverse. Jadi pattern-pattern di sini sebenarnya diverse banget ya teman-teman. Oke guys, sekarang kita masuk ke the secret question. Jadi pertanyaan ini tuh teman-teman di sini tuh nggak tahu pertanyaannya apa. Oke, jadi aku mau kalian buat, kan nih sekarang ada UI, ITB, Unair, Unpad dan lain-lain. Nah di sini aku mau kalian nge-rate dari the best from worst. Wow, takut. Tahu dulu kali ya. Ini berdasarkan pendapat pribadi. Yang ada di sini doang kan? Iya. Kalian pengen kita berantem kan? Iya, jujur aja deh. Udah siap di debat. So dari kami ini dulu nih. Dari gue, Boleh mikir dulu nggak? Oke, boleh. dari gue kan dari from base ya. Satu ITB, anjay. Enggak, emang kayak beda gitu ya, di Bandung tuh udah pasti ITB banget. ITB, walaupun gue nggak berniat masuk ke situ. 1 ITB, 2 UI, 3 Unpad, 4 Undip, 5 Unair. Gak apa. Jadi gimana nih menurut Kak Gaby, Unair apakah pertama? Enggak. Ini aku jawab nih. Iya. Yang pertama tuh menurut aku UI sih, karena personal preference. Aku sendiri agak menyesal ya ngerantau sejauh itu. Jadi kayaknya UI better deh. Ngerantau pun nggak jauh-jauh banget kan. Yang kedua udah jelas sih, ITB, ketiga Unpad, keempat tuh Unair. Kelima Undip, sorry banget. Sorry banget, soalnya gue waktu itu nolak Undip. Aduh. Kak Marcelino gimana? Terima Undip terakhir. Ya, it's her preference, it's okay. Tapi objectively speaking, number one gotta put ITB first because ya national recognition lah ya, international juga. Jadi memang top mark top. Terus number two, I would put UI karena memang ya Jakarta, mungkin orang Jakarta juga lah ya, ada biasnya tersendiri. Bener. Jangan bahas dendam dong. Enggak maksudnya. Tapi gue nolak simak sih dulu. Terus 3, I would put my sacred hope Undip ya, karena ya berapa faktor. Terus keempat ada Unpad. Terus ya Bahas dendam guys ini. Bahas dendam. Kak Andriko gimana nih? Kalau gua pertama jujur ya, bukan apa gimana ya, ini personally gua adalah UI karena memang ya udahlah, international recognition-nya udah oke, apalagi juga nasionalnya juga udah oke gitu kan. UI, ITB, terus juga Undip, Unair, baru Unpad. Kayak gitu sih. Itu sih kalau dari gua.
Nah, kita di sekarang buatnya ada ITB yang pertama 2 orang, terus yang UI pertama 2 orang. Ini tiebreaker. Gimana kenapa gimana? Udah nomor 1. Pilihan sulit ya. Pilihan sulit nih. Kalau personal preference dari pengetahuanku dan yang aku lihat dan kayak cocok-cocoknya diriku sama universitas-universitas yang ada di sini, pertama itu ITB, terus number 2-nya di UI. Kalau UI kan keren banget, parah. Terus Japonnya sangat-sangat highlight ya. Spidol. Sangat keren gitu. Terus yang ketiga mungkin Unpad, karena apa ya, bisa dibilang Unpad tuh koneksinya kenceng. Ya kan, Unpad kayak itu bakal guna banget di dunia kerja. Terus abis itu Undip juga keren banget, teman-temanku yang di Undip keren. Dan terakhir sih kayak dalam list ini Lu mesti banget ya. gitu. Soalnya pas kemarin UTBK tuh gak kepikiran Unair. Iya kan emang gak ada yang tahu. Tahu. Gue gak kepikiran aja. Gue juga baru tahu pas mau TBK. Iya. Tiba-tiba orang yang tahu pas mau TBK doang ya. Iya. Jadi nggak sakit hati banget sih. Tapi ada versi kedua itu versi berdasarkan warna Almet. Iya, Nggak ada yang Versi kredit. Almet. Ada Nomor satu tuh gitu. Unpad keren banget, Almetnya kayak biru blazer. Nah, tapi ini bahannya tuh kayak blazer gitu bro. Iya sih bener, kayak jas. Iya gitu. Ini 1, itu 2, Thanks. terus ini 3 karena unik. Terus itu 4, ini 5. Hijau ya. Untungnya nggak hijau, terang. Gitu. Dasar gue gimana? Berapa ini? Ini pertama sih, bagus banget sih, parah. Kayak UGM ya. Kacau. Oh sih, oke, berdasarkan kalian punya vote, yang menang, yang juara 1 yaitu ITB. Sore. Yeay. Terus yang kedua UI. Oke. Gak usah disebut apa. Oke. Malu. Oke, unfortunately we're out of questions guys. Tapi thank you so much for speaker-speaker udah di sini, udah mau cerita-cerita pengalamannya. Dan kita juga mau nih minta teman-teman penonton buat comment down below pendapat kalian PTN yang terbaik itu yang mana sih? Apakah ITB, UI, atau Undip dan lain-lain. Alright, ya sih diskusi hari ini seru banget ya. Aku enjoy banget diskusi hari ini. Nah sekali lagi Video Genesis bilang thank you and we're forever grateful to have you guys here. Juga sama penontonnya. Thank you guys, bye bye.